Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhnawal Falasuddin dari kelas 12 saya Abu Nasar ingin membuat sebuah video tentang gelombang elektromagnetik. Dimulai dari pengertian gelombang elektromagnetik, jenis-jenis gelombang elektromagnetik, dampak positif, dampak negatif, serta penutup. Mari kita lanjut ke pengertian gelombang elektromagnetik. Nah, kemudian kita masuk ke isi gelombang elektromagnetik. Secara harfiah, gelombang elektromagnetik atau radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi, bergerak bolak-balik, dan merambat melewati ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Adapun jenis-jenis gelombang elektromagnetik ialah sebagai berikut. Pertama, gelombang elektromagnetik radio. Gelombang ini terbentuk ketika bunyi atau audio berubah menjadi sinyal listrik dan melalui gelombang osilator atau gelombang pembawa mengalami modulasi pada frekuensi yang terdapat dalam frekuensi gelombang radio. Contoh penggunaan yaitu radio, ponsel genggam, dan walkie-talkie. Keuntungan dari gelombang ini ialah mampu menjangkau wilayah yang luas dan terkhusus banyak digunakan oleh pemancar internasional atau antar benua. Kerugian. Beberapa kerugiannya diantara lain yaitu: pertama, kerusakan jaringan pada tubuh; kedua, meningkatkan risiko kanker; ketiga, luka bakar; keempat, kerusakan DNA. Kedua, gelombang mikro. Gelombang mikro atau biasa dikenal dengan istilah microwave merupakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi yaitu di atas 3 GHz. Jika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, maka molekul dan atom pada benda tersebut akan bergetar sehingga muncul efek pemanasan. Contoh penggunaan yaitu tidak lain merupakan microwave dan alat komunikasi radar. Keuntungan. Pertama, menganalisis struktur atomik dan molekul. Kedua, memandu pendaratan pesawat. Ketiga, mendeteksi keberadaan suatu objek. Kerugiannya ini mengakibatkan penyakit gelombang mikro dengan keluhan sakit kepala, kecemasan, gangguan tidur, kelelahan, kesulitan dalam berkonsentrasi, perubahan kardiovaskular, dan sentral sistem saraf. Ketiga, gelombang inframerah. Gelombang ini adalah radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Contoh penggunaannya yaitu remote, lampu inframerah, sauna, termometer, dan lain-lain. Keuntungannya itu dapat kita lihat dari komunikasi jarak dekat seperti pada remote TV, serta dapat membersihkan darah, memperbaiki tekstur kulit, dan mencegah rematik karena asam urat yang tinggi. Kerugiannya diantara lain, apabila dipaparkan ke dalam tubuh dalam periode waktu yang lama, dapat menyebabkan sejumlah efek samping, mulai dari luka bakar derajat ringan, alergi, dan paparan pada mata secara langsung dapat menyebabkan kerusakan lensa mata yang dapat menyebabkan gangguan penglihatan. 4. Gelombang cahaya tampak. Gelombang elektromagnetik ini adalah gelombang yang dapat dilihat oleh mata manusia, berkisar antara 400 hingga 700 nanometer panjang gelombangnya, termasuk warna-warna pada pelangi. Contoh dari gelombang ini sangat banyak karena dapat dilihat oleh mata manusia, di antara lain itu sinar matahari, bola lampu, api, LED, kembang api, dan lain-lain. Keuntungan dari gelombang ini yaitu penglihatan, fotokimia, fotografi, penerangan, dan lain-lain. Kerugian dari gelombang ini yaitu pigmentasi dan eritema, penuaan kulit dan kerusakan DNA, terganggunya regenerasi kulit pada malam hari. Kelima, gelombang ultraviolet. Gelombang elektromagnetik ini berasal dari matahari. Sinar ini tidak bisa dilihat oleh mata, namun beberapa hewan seperti lebah, burung, dan kupu-kupu bisa melihat sinar UV dengan jelas. Contoh dari gelombang ini adalah sinar UVA dan sinar UVB. Keuntungan dari gelombang ini ialah: 1. Meningkatkan produksi vitamin D. Kedua, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ketiga, memperbaiki kualitas tidur. 4. Mengobati penyakit kulit. 5. Mencegah depresi. Kerugian. Pertama, kulit terbakar. 2. Memunculkan tanda-tanda penuaan. Ketiga, meningkatkan risiko kanker kulit. 4. Merusak mata. Kelima, mengubah warna rambut. 6. Gelombang sinar X.
Sinar X atau sinar röntgen adalah salah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang berkisar antara 10 nanometer ke 100 pikometer dan memiliki energi dalam rentang 100 ekivalen hingga 100 kilo ekivalen. Contoh penggunaannya yaitu pada X-ray. Keuntungan pertama, untuk memastikan bagian dalam tubuh yang mengalami sakit. Kedua, untuk memantau perkembangan suatu jenis penyakit. Yang ketiga, untuk dapat melihat efek dari pengobatan medis yang telah dilakukan. Kerugiannya diantara lain yaitu perubahan warna kulit, mual, muntah, diare, mulut kering, kesulitan menelan, katarak, dan kerusakan pada kulit. Ketujuh, gelombang sinar gamma. Sinar gamma adalah bentuk radiasi elektromagnetik seperti gelombang radio, radiasi inframerah, radiasi ultraviolet, sinar X, dan gelombang mikro. Contoh penerapannya yaitu pengobatan kanker dan pengukuran ketebalan material. Keuntungan 1. Mengobati kanker. Kedua, prosedur bedah otak dan saraf. Ketiga, sterilisasi peralatan medis. Keempat, mensterilisasi makanan. Kerugian sinar gamma memiliki efek samping terhadap tubuh manusia yang terkena radiasi, mulai dari pusing-pusing, mual, rambut rontok. Bahkan efek radiasi sinar gamma ini bisa merusak sel dan terjadinya mutasi genetik. Nah, itu tadi merupakan isi dari gelombang elektromagnetik. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan bisa diaplikasikan di kehidupan nyata. Sebelum itu, orang pintar belajar dari kesalahan diri sendiri. Orang bijak belajar dari kesalahan orang lain. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri dulu. Dadah.